Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam yang malam hari ini masih dalam pembahasan tentang wudu, khususnya yaitu tentang sunnah-sunnahnya wudu. Dalam ini masuk dalam hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif, wa li Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa nahwuhu qala wa qala Ahmad la yathbutu fi syai'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, tidaklah sempurna wudunya seseorang, tidaklah sempurna satu wudu liman bagi orang yang lam yadhkur, tidaklah menyebut ismallahi ta'ala alaih, akan namanya Allah ta'ala alaih atas pekerjaan wudhunya itu. Artinya tidak dia membaca at-tasmiyah atau bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Namun daripada para ulama mengomentari bahwasanya riwayat hadisnya ini adalah dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Ya, namun ada lagi juga riwayat daripada Imam Tirmidzi yang ini meriwayatkan daripada jalurnya sahabat Sa'id bin Zaid dan juga Abi Sa'id yang semisal dengan hadis tadi, dan itu pun dikatakan oleh Imam Ahmad la yathbutu fi syai'in, di mana tidak ada ketetapan apapun dalam riwayat Imam Tirmidzi ini. Nah, di sini memang dikatakan daripada riwayat yang tadi itu adalah riwayat yang dhaif karena melihat di dalam jalur riwayat tadi melalui seseorang yang bernama Ya'qub bin Salamah. Dan itu dikatakan Ya'qub bin Salamah ini meriwayatkan daripada abahnya yaitu Salamah. Dan kemudian dikatakan bahwasanya Salamah itu meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang kemudian dikomentari oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menyatakan bahwasanya tidak dikenal bagi yang disebutkan tadi bahwasanya Yakub itu mengambil riwayat daripada abahnya yaitu Salamah. Begitu juga tidak dikenal bahwasanya Salamah itu mengambil daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari situlah menjadikan riwayatnya itu adalah dhaif. Nah, cuma ini yang perlu untuk dipahami juga bahwasanya dalam riwayat-riwayat tadi itu dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya saling terjadi muta'adidah. Muta'adidah itu saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga daripada beberapa riwayat yang meriwayatkan tentang akan kesunahan membaca bismillah di dalam wudu itu, karena saling meriwayat, saling menguatkan satu sama lain, sehingga sampai dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya telah tetap bagi kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengatakan hadis tadi. Artinya menganggap hadis ini sudah dengan riwayat yang kuat. Karena ada beberapa riwayat itulah yang menjadikan demikian. Nah, bahkan di dalam pernyataan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, seperti halnya yang dinukil di dalam kitab Mughni Ibn Qudamah dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwasanya dikatakan aktsaru riwayah, ahsanur riwayah fi hadzal bab, ada riwayatnya daripada Sa'id ibn Zaid, ya, dan itu dikatakan riwayatnya adalah jayyid, riwayatnya adalah sangat bagus. Ya, itu riwayat tentang masalah pembacaan basmalah di dalam wudu ini adalah riwayatnya daripada Sa'id bin Zaid. Bahwasanya tadi Imam Tirmidzi sendiri juga meriwayatkan hadis yang sama dan itu melalui jalur daripada Sa'id bin Zaid. Dan itu kalau menurut Imam Ahmad dikatakan adalah riwayatnya jayyid. Makanya tadi ini saling menguatkan untuk satu sama lainnya. Nah, di sini dari hadis ini sebenarnya ada yang meriwayatkan bahwasanya hadis ini hanya sepenggal. Karena sebenarnya ada kelengkapan sebelumnya.
Ya, ada di mana ada sebagian meriwayatkan itu dikatakan dalam redaksinya adalah begini, la sholata liman la wudhu'alah. Tidak sah sholatnya seseorang bagi orang yang tidak punya wudhu. Nah, di situ untuk urusan sholat ini, ulama telah sepakat ijma bahwasanya sholat wajib punya wudhu. Sehingga ketika ada orang sholat tanpa punya wudhu, maka sepakat ulama hukum sholatnya adalah tidak sah. Nah, kemudian baru dilanjut wala wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Nah, namun tidaklah sempurna wudhunya bagi orang yang tidak menyebut dengan bacaan basmalah, tidak menyebutkan dengan nama Allah, yaitu dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam wudhunya. Nah, di sini memang nggak ada permasalahan. Bahkan jumhur para ulama, termasuk daripada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan beberapa daripada para ulama yang lainnya, mengatakan bahwasanya hukum basmalah dalam wudhu itu adalah sunnah dan bukanlah menjadi hukum wajib. Ya, hukumnya adalah sunnah dan bukanlah hukumnya adalah wajib. Nah, dan ini ya dikatakan bahwa sehingga menafsirkan kalimat la wudhu'a itu bukanlah la wudhu'a sahihah, bukan menafikan kesahannya wudhu, ya. Beda dengan la sholata. Kalau la sholata, ya, liman la wudhu'a la itu memang menafikan kesahannya. Ai la sholata sahihah. Tidaklah ada sholat yang sah bagi orang yang tidak punya wudhu. Tapi untuk masalah la wudhu'a di sini tidak dikatakan dengan la wudhu'a sahih. Tapi apa? La wudhu'a kamil. Tidaklah ada wudhu yang sempurna. Yang dinafikan itu adalah kamalul wudhunya. Ya, kesempurnaan wudhunya. Itu dikatakan tidak sempurna wudhunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudhunya, yaitu tidak membaca kalimat basmalah. Nah, dari sini makanya para ulama menyatakan bahasanya jumhur para ulama mayoritas menyatakan hukum basmalah di dalam wudhu itu adalah hanya sunnah dan tidak menjadi hukum wajib. Ya, dan itu diperkuat dengan ada hadis riwayat daripada Imam Abu Hurairah yang menyatakan bahasanya apa? Man dzakarallaha fi awali wudhu'i tahura jasaduh. Wa idza lam yadhkur ismallahi lam yadhhur minhu illa mawdi'ul wudhu. Barang siapa yang dia menyebut Allah Ta'ala, membaca basmalah mulai daripada awal wudhunya, maka semua bagian tubuhnya adalah menjadi suci. Wa idza lam yadhkur ismallahi ta'ala, namun jika dia tidak menyebut nama Allah, tidak membaca basmalah, maka tidak menjadi suci dari orang tersebut kecuali hanya anggota-anggota sujud, anggota-anggota wudhu saja. Nah, di sini kan berarti wudhunya tetap sah karena terbukti anggota wudhunya semuanya adalah tetap suci. Walaupun dia tidak menyebutkan kalimat basmalah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya apa? Memang kesempurnaan, nggak dianggap seluruh tubuhnya yang suci, tapi hanya anggota wudhu. Nah, itu kan menunjukkan kesempurnaan. Yang artinya di sini bisa diketahui bahwasanya apa? Hukum tasmiyah itu membaca basmalah di dalam wudhu hanyalah kesunahan yang menjadi kesempurnaan dalam wudhu. Yang artinya kalaupun orang tidak membaca basmalah, hukum wudhunya tetap sah, namun tidak sempurna. Nah, itu ini yang menjadi pendapat daripada jumhur, ya. Namun berbeda dengan riwayat daripada Imam Ahmad, ya. Walaupun sebenarnya di mazhabnya Imam Ahmad sendiri para ulamanya itu juga ada berselisih karena sebagian daripada mereka juga mempertimbangkan daripada zahirnya, melihat daripada ini, dan kemudian kebanyakan juga para ulama, ya, termasuk yang dinukil di dalam kitab Mughni Ibn Qudamah dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu juga menyatakan bahwasanya hukumnya pun mengarah kepada hukum sunnah. Itu hanya untuk kesempurnaan. Nah, namun memang ada riwayat juga daripada Imam Ahmad yang menyatakan yang dinafikan di sini adalah juga masalah kesahannya wudhu. Aila wudhu as-sahih. Tidaklah sah wudhunya seseorang bagi orang yang lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih, yang tidak menyebut nama Allah dalam wudhunya, dan dia tidak membaca basmalah. Dan di sini kan makanya ada riwayat bahwasanya hukum wudhu, hukum membaca basmalah di dalam wudhu adalah wajib, ya, menurut dalam sebagian riwayat di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, karena itu terus bagaimana dengan ketentuannya? Sebenarnya di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, orang yang meninggalkan wudhu itu apakah karena dikatakan wajib, seandainya dianggap wajib,
maka apakah wudhunya dinyatakan tidak sah? Nah, di situ sebenarnya diperinci. Tidak kemudian mutlak, kalaupun tidak mau membaca basmalah adalah hukum wudhunya langsung dinyatakan tidak sah, tidak. Tapi apa? Kalau kita ya di kitab Mughni itu ya Ibn Qudamah ya, menerangkan bahwasanya apa? Kalaupun kita nyatakan hukum basmalah itu adalah wajib. Hukum basmalah adalah wajib. Ya, karena itu sebagian riwayat dari Imam Ahmad ya, maka bagaimana? Maka kalaupun dikatakan hukum basmalahnya adalah wajib ya, maka bagi orang yang meninggalkan bacaan basmalah, jika meninggalkannya itu dengan cara sengaja, baru wudhunya tidak sah. Itu di dalam pendapatnya mereka. Namun kalau meninggalkan basmalah, walaupun kita katakan wajib, tapi jika ditinggalkannya karena lupa, maka tetap wudhunya dikatakan sah. Itu sebenarnya perincian hukumnya yang ada di mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal demikian. Ya. Nah, kalau kita mengikuti mayoritas ulama, enggak, hukumnya hanyalah sunnah. Nah, cuman ya di sini memang untuk apa, minimal bisa mendapatkan kesunahan cukup hanya dengan kalimat bismillah. Ya, cukup hanya dengan bismillah. Tapi sempurnanya adalah langsung dengan menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurnanya. Nah, untuk letaknya bagaimana? Seperti halnya tadi dalam riwayat yang menyatakan kesunahannya basmalah, ya, di awal wudhu itu yang menjadi afdolnya dalam basmalah, dalam membaca basmalah. Dalam artian kapan afdol? Di awal wudhu itu yaitu di saat kita membasuh kedua telapak tangan. Ya, kita membasuh kedua telapak tangan ini sebenarnya penggabungan di sini antara ibadah anggota tubuh, ibadah lisan, ibadah hati. Itu tergabung semuanya di sini. Ya, apa maksudnya? Nah, tangan kita bekerja untuk kita basuh. Ini pekerjaan anggota tubuh. Kemudian lisan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lisan kita baca basmalah. Kemudian hati kita niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Jadi 3 penggabungan. Hati melakukan dengan apa? Menyatakan bismillahirrahmanirrahim di hati, niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Ya, lisannya membaca basmalah, tangan kita basuh dengan pergerakan ini membasuh kedua telapak tangan ini. Ya. Nah, bahkan disunahkan di situ sebenarnya kalau mau untuk lebih sempurna lagi adalah apa? Sebelum bacaan basmalah disunahkan untuk ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan disunahkan juga untuk baca alhamdulillahi alal islam wa ni'matih. Ya, alhamdulillah atas Islam dan nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, disunahkan untuk membaca demikian kalau mau lengkapnya. Ya, kalau mau lengkapnya membaca demikian ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alal islam wa ni'matih, ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, itu yang dibaca ya di saat melaksanakan saat basmalah tadi itu. Nah, bahkan kata para ulama di situ terkait untuk pembacaan basmalah, jika dia meninggalkan bacaan basmalah di awal, ya di awal, ya itu saat membasuh kedua telapak itu tidak membaca basmalah, maka tetap sunnah untuk membaca basmalah baik di tengah-tengah atau bahkan di akhir. Yang penting belum selesainya wudhu. Yang penting sebelum selesainya wudhu itu tetap disunahkan. Ya, misalkan saat sampai membasuh membasuh wajah dan kedua tangan kita, baru ingat loh, tadi nggak baca basmalah, langsung aja dibaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi dianjurkan untuk tambahkan apa? Awalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu. Nah, dianjurkan untuk menambahkan demikian. Kalau seandainya terlupakan demikian. Ya, ini dalam kesunahan ya untuk wudhu ya dengan pembacaan basmalah demikian. Bahkan yang penting sebelum selesainya daripada wudhu. Ya, dimaksudkan selesainya wudhu itu dengan apa? Nah, di situ ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ada yang menyatakan dengan selesai dari perbuatan wudhu, yaitu membasuh kedua kaki itu selesai, ya berarti nggak ada sunnah lagi untuk baca basmalah. Tapi ada yang mengatakan nggak cuma di pekerjaan itu, tapi kepada tabik-tabiknya daripada perbuatan wudhu.
Apa? Karena setelah daripada membasuh kedua kaki ada kesunahan. Apa sunahnya? Membaca doa dan membaca inna anzalna fi lailatul qadar 3 kali. Nah, yang artinya kalau kita lupa sampai kalau perlu saat doa baru ingat kalau belum baca basmalah di awal wudhu, baca aja di saat itu. Dengan tadi seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Itu sudah tetap mendapatkan ya. Yang penting sebelum selesai sampai membaca inna anzalna fi lailatul qadar 3 kali. Nah, kalau itu sudah terbaca, maka hilanglah dari kesunahan untuk baca basmalah ya, daripada wudhunya kita. Ya, itu dalam pendapat yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i terkait dalam hukum perincian daripada pembacaan basmalah yang ada di dalam wudhu. Wallahu a'lam.